Assalamualaikum semuanya. Hai. Kenalin, aku Puja Angela. Di video kali ini aku bakal cerita ke kalian semua pengalaman horor yang pernah aku alami waktu aku di Jogja. Ini bukan fiksi belaka atau cerita yang aku karang-karang sendiri, tapi ini benar-benar kejadian di kehidupan aku pas aku ngekos di Jogja. Oke. Jadi aku itu kan kuliahnya di Semarang. Kebetulan pas waktu magang itu aku ngambilnya di salah satu instansi di Yogyakarta. Nah, kita itu ada 3 orang, teman aku si Ek dan si Y. Kita bertiga ke Jogja. Kebetulan waktu itu tanggal 3 Januari tahun 2020 ke Jogja tuh. Jadi nyampe kita pergi ke Jogja itu udah jam 10-an, nyampe Jogja udah habis zuhur ya, sekitar jam 1 atau jam 2 gitu. Nah, kita bertiga langsung pergi ke kos temennya si Ek. Nah, pas pergi ke kos temennya si Ek, ya udah kita di sana dulu sambil nyari kos. Awalnya kan yang mau nyari kita aja nih 3. Terus ditawarin bantuan sama temennya si Ek, biar dia aja yang nyariin kos. Ya udah, kita di kosan dari temannya. Nah, temennya yang lain nyariin kos buat kita yang lokasinya lumayan dekat sama instansi yang aku magang itu. Udah dapat ketemu malam, kita udah mutusin tuh, ya udah besok pagi aja hari Minggu kita ke kosan yang udah dicariin. Hari Minggu sekitar jam 8 kita udah pergi ke kosan yang dicariin. Kayak hawanya itu kayak pas aku ngeliat kosannya itu emang dari luar agak gelap, rada-rada gelap gitu, bener-bener yang kayak murem gitu kosannya. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa, mungkin hanya perasaan aku aja nih. Udah masuk ke dalam itu kebetulan ini murah ya, lumayan murah sih. Aku waktu itu satu kamar sama si Y. Jadi dia itu ada di kamar, nanti akan aku bikin sebuah ilustrasi untuk video lokasi posisi rumah yang aku tempatin itu pas magang. Oke, lihat video berikut ya, aku bakal ceritain rumahnya kayak gimana, posisinya biar kalian paham. Jadi ya kira-kira kayak gini, kosan aku itu kayak gini. Jadi ini rumah si penjaga kosan. Aku buat aja rumah tengah. Nah, di sebelah kanannya itu lorong jalan menuju kamar D, kamar E, kamar F. Nah, di sebelah ini ya ini juga ada pintu guys. Di sini ada pintu tapi aku lupa buat pintu. Nah, di sini juga ada pintu. Nah, ini kamar A, B, C. Nah, ini kamar mandi dalam. Ini tuh dinding ya. Yang hitam ini tembok yang membatasi antara kamar mandi dalam dan kamar mandi luar. Yang membatasi dapur, rumah yang utama, rumah tengah ini, rumah si penghuni kos, sama ruang belakang dan kamar D, E, F. Semoga kalian paham. Nah, terus posisi aku tuh kamar aku yang kamar B. Nih, ini kamar aku. Ini kamar teman aku. Awalnya kan aku berdua, tapi jadinya sendiri karena temanku yang satu lagi ada keperluan balik lagi ke Semarang. Nah, ini makanya sendiri. Ini sebenarnya ada orang, tapi karena orangnya jarang pulang, jarang ketemu. Aku selama 1 bulan cuma 1 kali doang ketemu sama orang yang di kamar A. Nah, ini orang, ini kan dinding. Nah, ini kamar mandi luar, ini ada sumur tua. Nah, aku nggak tahu ini sumurnya buat apa, nggak tahu. Nah, ini ruang belakang. Jadi di ruang belakang ini kayak rumput-rumput gitulah. Nah, ini yang aku bikin kayak jari-jari apa sih ini namanya. Nah, ini tuh jemuran kain. Nah, di sini lorong. Jadi kalau aku keluar kamar, pintunya ini selalu kebuka. Jadi otomatis kalau aku mau ke kamar mandi dalam, otomatis aku ngeliat ruang belakang gitu guys. Nah, aku kamar tengah sama si Y yang
kecil dari kamar kita berdua. Udah nih, tapi pas awal masuk itu ibu sama bapak kosnya tuh kayak dibilang baik banget ya, enggak, kayak biasa aja gitu. Dikasih sapu, dikasih pel sama sama apa sih, pembersih lantai waktu itu. Kita beres-beres dan aku ngeliat waktu kamarnya itu bener-bener yang kayak debuan banget, kayak udah berbulan-bulan yang nggak diurus. Nah, terus tempat tidurnya itu bener-bener tempat tidur yang keras gitu loh, keras banget. Dan lemarinya itu lemari kayu aku ingat banget. Jadi dalam kamar itu cuma ada satu dipan sama satu lemari. Dipannya berukuran kecil dan aku tidur berdua di atas, berdua sama temanku, tapi it's okay, nggak apa-apa. Nah, habis kita beres-beres, aku sama hari Minggu itu aku ke pasar Malioboro. Aku nggak tahu tuh, aku lupa nama pasarnya apa, pokoknya posisinya deket sama Malioboro. Nah, aku sama temanku si F dan si D ini beli perlengkapan ya seperti anger, ember, ya gitu lah buat kita di sana. Selesai itu udah balik lagi tuh ke kosan. Awalnya tuh adem-adem aja, baik-baik aja, kayak nggak ada yang, alhamdulillah nggak ada yang aneh-aneh. Sampai ya, terus habis itu minggu pertama oke, minggu kedua ya oke juga, minggu ketiga agak kurang udah mulai kayak ada yang aneh itu, kayak kedengarannya suara-suara berisik gitulah. Nah, kebetulan aku mundur sedikit ke belakang. Di hari ketiga, di hari Selasa, temen aku yang satu kamar sama aku tuh balik ke Semarang mengundurin magangnya karena ada keperluan, ada sesuatu urusan yang benar nggak bisa ditinggal. Jadi dia mutusin buat berhenti magang nih, si E. Terus aku kayak, ya kenapa berhenti gitu kan. Dia karena emang ada urusannya, udah otomatis kan aku sendiri itu di kamar itu. Temen aku satu lagi si Y masih di kamar sebelah. Ya minggu kedua, minggu ketiga ya aman-aman ya. Waktu itu istri dari pemilik kosannya aku itu lagi hamil. Nah, ketika dia lahiran, dia itu nggak balik lagi itu ke rumah itu, yang benar-benar nggak balik. Aku nggak tahu sih alasannya kenapa dia nggak balik bawa anak bayinya ke sana. Tapi yang jelas si bapak ini cuma adanya pagi atau enggak sore, pagi atau enggak sore. Habis itu udah dia pergi, aku nggak tahu, mungkin ke rumah mertuanya atau apa, nggak tahu. Di minggu keempat aku ke hari apa ya, Senin kayaknya, minggu keempat aku magang, masih di bulan Januari. Aku sama si temenku ini, sama si Ek pulang magang. Nah, kebetulan pas pulang itu hari udah maghrib sekitar jam setengah 6 kurang. Kalau di Jawa jam setengah 6 kalian tahu kan udah maghrib banget. Nah, aku langsung ke kamar. Nah, temanku si Ek ini dia langsung ngambil pakaiannya yang dijemur di halaman belakang. Nah, kemudian di halaman belakang itu ada sumur gitu, sumur tua. Dia nggak tahu itu sumurnya masih berfungsi apa enggak, nggak tahu. Dia ngambil jemuran. Aku kayak merinding tahu cerita kayak gini. Nah, pas dia ngambil jemuran, posisinya itu kayak gini. Aku bakal spill gambarnya di video berikut. Jadi waktu itu aku baliknya udah maghrib, aku langsung ke kamarku dan temanku langsung ke kamarnya. Kebetulan dia jemur baju, ya udah kesini, bajunya di sini. Dia pas ambil baju, ya udah, sosok itu berdiri di sini, tepatnya di sini, ngadep temenku yang berdiri di sini, otomatis ngadep pandong sama sosok aneh. Ya makhluk halus lah. Dia ngeliat ke temanku nggak sengaja ngeliat juga. Ya si sosok ini wajahnya hancur banget, hancur dan benar-benar hancur. Bajunya putih, rambutnya panjang.
dia berdiri di sini tepat ngeliat ke temanku ngeliat juga sama dia. Temanku langsung lari ke kamar. Ya udah aku tanya, kalian paham kan posisi temanku di sini ngambil baju, ngeliat ke sini dan ada dia nih diri di sini. Nah, dia ngambil jemuran dan kalian tahu ketika dia menoleh ke kiri, benar, kalau orang yang ada di sebelah kiri dia ngeliat wanita guys, bener-bener dia ngeliat seorang wanita berdiri mengenakan baju putih, rambutnya panjang dan mukanya hancur. Sumpah aku kayak merinding gitu loh, mukanya benar-benar hancur. Temenku itu lari ke dalam, si Ek sama si nih, tapi bajunya udah keambil, jadi kayak ngambil baju ngelirik. Nah pas dia ngelirik kelihatan perempuan itu berdiri, ngadep ke dia, mukanya hancur, bajunya putih, rambutnya panjang, di lorong sebelah kiri. Paham? Kebayangkan posisinya kayak gimana? Temanku ini lari ke dalam, itu sampai kos-kosan. Feeling aku udah gak enak nih. Aku langsung samperin ke kamarnya dia. Kamu kenapa? Terus aku tanya, aku tuh orangnya lumayan agak penakut tapi kepoan. Padahal aku udah feeling yang gak enak di awal. Dia cerita lah, awalnya gak mau cerita, jangan nanti kamu takut. Udah gak apa-apa, cerita aja. Yaudah dia cerita, dia ngeliat seorang perempuan di lorong, mukanya hancur, dan ngeliat ke dia bener-bener jelek banget. Bayangin. Terus aku kayak astagfirullah, ternyata bener yang aku takutin sama ini. Awalnya itu emang bener-bener aneh. Habis itu temanku nginep tuh di kamar aku, dan kalian tahu dia bisa tidur nyenyak sementara aku nggak bisa tidur sampai jam 3. Dia enak banget tidurnya, aku nggak bisa tidur guys. Keinget terus kayak aduh, ini kok aku nggak bisa tidur ngeliat dia yang udah tidur. Kok aku yang nggak bisa tidur jadinya, sampai aku bolak-balik badan segala macam, itu tetap nggak bisa. Jam 3 itu aku baru tidur dan jam 5 bangun lagi buat siap-siap ke kantor buat magang. Nah itu hari Selasa ke Senin deh. Nah di hari Rabu itu aku keulang lagi, cuman dengan cerita yang berbeda. Satu hari setelah itu hari Rabu, nah temenku ini habis maghrib dia ada acara keluar, aku nggak tahu dia ada acara gitu, dan aku tinggal di kosan itu sendirian, bener-bener yang sendirian. Kamar-kamar sebelah nggak ada orang, rumahnya juga nggak ada orang, bapaknya nggak ada, semuanya nggak ada, sendiri. Dan kalian tahu, aku dengar sesuatu di arah belakang. Aku dengar orang jalan yang bener-bener jalan gitu, bolak-balik itu kedengaran jelas di kuping aku. Padahal itu posisinya nggak ada guys, yang ada cuma aku sendirian tuh di kosan itu aku bener-bener merinding banget, sumpah. Jadi kayak aku terus tuh nyalain orang ngaji, baca ayat kursi, ayat-ayat Al-Quran yang aku tahu, aku selalu baca. Dan semakin aku baca, semakin dia dekat di kuping aku, beneran. Semakin aku baca, semakin aku kerasin, semakin dia kayaknya deket banget tuh di kuping aku. Itu aku beneran gak bisa tidur sama sekali. Sampai waktu itu aku telepon kakak aku telepon ibu aku telepon sahabat aku, ya teman-teman aku telepon biar aku kayak gak takut gitu. Padahal ya dalam hati udah takut, cuman ya gimana. Selepas itu hari Jumat itu terakhir kita magang minggu keempat. Temen aku nih pergi lagi nih, dia pergi dan aku tinggal di kos. Nah dia pergi itu aku tinggal di kos, bener-bener yang keulang lagi.
liatin gambarnya kayak gimana, posisi kosan aku tuh kayak gimana di gambar di video berikut. Dari setelah itu aku dengar orang jalan tuh di ruang belakang ini jalan nggak tahu tuh ngangkut apa. Jalannya habis tuh kayak orang ngomong-ngomong, padahal posisi rumahnya itu lagi kosong. Pas aku denger itu ya lagi kosong, nah aku pengen pipis terus. Jadi kalau aku ke kamar mandi otomatis lihat kamar ruang belakang dong, dan di sana aku lihat kayak bayangan gede. Itu benar-benar gede bayangan, dan kayak ibaratnya kalau kita jalan malam terus ada bayangan lama-lama hilang. Nah gitu waktu itu. Ya gini posisi rumahnya itu kayak gini, sumpah nggak mau lagi, takut. Cerita itu kayak gitu guys. Jadi buat kalian tuh lebih hati-hati aja sih nyari kos. Aku tuh kapok banget pertama dan terakhir ini. Semoga kalian ngerti dengan gambarnya ya. Aku harap kalian paham. Jadi aku mau lihat bayangan dari arah kamarku itu, misalnya buka pintu lihat ke sebelah kiri itu udah kelihatan halaman belakang, jadi langsung kelihatan halaman belakang dan pintu buat ke halaman belakang. Aku ngeliat bayangan gede banget dan aku pengen pipis terus, sumpah. Jadi malam itu sampai 5 kali aku pipis kayak dan masuk kebetulan waktu itu kamar mandinya posisinya di sebelah kamar aku, di sebelah kamar temanku sini. Nah pipis itu bener-bener kayak bayangan gitu, bayangan gede. Aku ngeliat banget. Nah habis bayangan itu aku masuk ke dalam, itu bunyi orang ngomong-ngomong guys di belakang, di halaman belakang. Dia ngomongnya tuh kayak nadanya tuh aneh banget, suaranya tuh aneh, yang bener-bener aneh, bukan suara manusia. Suaranya kayak emang beda guys, beda banget. Aku kalau ingat itu kayak lumayan berani sih menurut aku. Posisinya aku itu sendirian di kosan yang gede itu dan kalian tahu posisi rumah yang aku tempatin itu dia gitu kayak rumah di tengah, di sebelahnya kamar, penghubung kamar dan rumahnya adalah sebuah lorong kayak gitu juga. Yang kamar belakangnya itu cuma ada lampunya doang. Nah di rumahnya itu posisinya di tengah, rumah sebelah kiri kosong, sebelah kanan ada orang, rumah sebelah kanan ada orang, rumah di depan rumah kosannya aku ini juga kosong. Dan tidak jauh dari rumah yang aku tempatin ini, kosan yang aku tempatin ini, pemakaman guys. Jadi kayak mau ke warung atau apa itu pemakaman umum, TPU. Bener-bener dah aku dapet kosan apes banget. Pokoknya kayak 2 kali itu aku bener-bener yang kayak merinding gitu loh, di hari Rabu sama hari Jumat. Nah hari Jumat itu aku langsung beres-beres baju, masukin ke koper semuanya buat aku hari Sabtu ke Semarang. Aku nggak sabar banget guys ke Semarang, ketemu kosan aku yang tercinta daripada aku di kosan aku yang di tempat aku magang. Support jantung sumpah. Nah pas hari Jumatnya itu udah beres-beres semua, tinggal tidur. Ya alhamdulillahnya setelah aku mendengar yang aneh-aneh aku tidur, dan udah jam 5 aku bangun, sholat subuh. Habis sholat subuh aku langsung mandi, aku langsung siap-siap buat berangkat ke Semarang. Nah pagi itu aku ke BRI dulu, ke bank dulu buat ngambil uang, soalnya aku mau pesan Grab mau ke terminal. Nah temanku si Eki ini ngajakin, nanti aja perginya jam 1-an. Dia bilang gitu. Aku bilang enggak deh, aku pulang sekarang aja. Ya gimana, aku udah takut, bener-bener takut. Temenku si Eki ini masih tuh, ya udah nanti kabarin aku kalau kamu udah nyampe.
Iya, nanti aku kabarin. Udah jam 6 lebih aku dari kosan. Aku nyampe terminal ya sekitar 10 sampai 15 menit. Ya udah deh, aku nunggu bus ke Jogja, ke Semarang. Jadi aku nyampe Semarang, nyampe kosan itu sekitar jam setengah 11. Itu aku udah nyampe kosan dan bener kayak pas buka pintu pagar itu kayak alhamdulillah akhirnya nyampe juga di kosan tercinta aku. Pokoknya kayak kalau aku ingat ya waktu di Jogja itu kayak rada-rada takut, bener-bener yang kok aku gimana ya kayak ya alhamdulillah bisa juga ngelewatin itu, cuman masalahnya waktu itu nggak dari awalnya aku emang ngerasa ada hal yang aneh. Sempat waktu itu aku nelfon sama teman aku si Y, aku telepon dia, terus aku tanya, dia juga bilang sebenarnya pas awal-awal kita ngekos di sana aku ngerasain hal yang aneh, hal-halnya bener-bener yang aneh gitu, tapi aku nggak mau bilang kamu aja. Dia bilang aku sebenarnya juga ngerasain hal yang sama, cuman waktu itu karena posisinya juga berdua dan alhamdulillah di awal-awal itu ya oke, dapat kamar yang udah punya banyak banget segala macam, ya itu nggak masalah gitu karena aku berdua. Dan emang diganggu, bukan diganggu ya, ibaratnya itu 1 minggu mau pulang. Aku tuh di sana nggak pernah yang aneh-aneh ya, nggak pernah yang macam-macam juga. Kayak aku tahu aku pendatang dan aku tahu memposisikan diri aku itu gimana. Aku nggak mungkin juga ngelakuin hal-hal yang aneh di sana. Jadi kayak ya udah balik magang, mandi, habis mandi ya sholat, ngaji, ya gitu. Jadi aktivitasku gitu, terus bahas-bahas materi, udah gak ada yang lain. Jadi kayak aku sampai bilang tuh waktu kayak ada suara aneh, ya Allah, aku di sini tujuannya buat magang, buat nyelesain salah satu kuliah aku sampai ngomong gitu. Nah pas itu aku bener kan aku nelfon sama teman aku, bener tuh cerita sama si pengalaman yang aku alami di Jogja. Dia juga mengalami hal sama ternyata di awal. Kayak gimana ya, udah rumahnya suram, penghuni kosannya sepi banget, ibu sama bapak kosannya udah nggak ada di kosan di rumah itu. Rumah sebelah kiri kosong, kanan ada orang, depannya kosong. Jalan buat ke jalan menuju jalan raya itu juga TPU. Jadi ya you know lah gimana kalau posisinya udah kayak gitu. Aku nggak mau bilang sih lokasinya di mana, cuman lokasi pasnya di mana, gangnya gang apa, aku tuh masih ingat. Kosannya itu masuk di gang kecil. Aku ingat nama gangnya, cuman aku nggak bisa spill di sini ya, nggak enak juga ngejelekin tempat orang. Pokoknya gitu pengalaman aku pas magang. Tapi saran aku buat kalian semua yang mau cari kosan, yang buat kerja, magang, kuliah, cari sendiri. Terus kan biasanya ada tuh di awal perasaan kita itu gimana pas masuk kosannya itu. Kalau kalian perasaannya nyaman, adem, ya gak apa-apa diambil. Tapi kalau udah ada perasaan yang aneh-aneh, ya udah stop. Menurut aku di stop dan jangan diambil. Jangan ya, soalnya aku kayak gitu. Waktu aku pertama kali ke Semarang di kosan yang aku tempatin, itu pas aku awal masuk kayak benar-benar adem dan aku nyaman banget. Aku ambil dan alhamdulillah dari awal kuliah sampai aku pulang tahun 2021 itu aku di sana terus dan nggak pernah pindah. Bener-bener nyaman banget, adem ya gitu. Diriku dibuat nyaman. Sementara kosan aku waktu di Jogja itu kesan pertamanya itu udah gak enak. Hawa-hawanya itu kayak udah kemistis gitu loh. Udah kamarnya kotor, debu segala macam. Sini di belakang ada semua tua. Bener-bener ya, aku lumayan merinding sih dibuatnya waktu itu. Pokoknya buat kalian semua kalau cari kosan bener-bener hati-hati banget.
jangan sampai kayak ngalamin hal-hal yang aneh. Emang kita tahu kita di dunia ini hidup berdampingan sama makhluk halus, tapi setidaknya ya cari yang aman-aman aja deh menurut aku. Semoga cerita ini bisa menjadi pelajaran buat aku sendiri dan kita semua dan kalian buat yang lihat video aku. Hati-hati, soalnya ketika kita memasuki sebuah rumah atau sebuah tempat dan kalian nyaman di ibaratnya kayak first impression ya, kayak nyaman gitu sama tempat yang kalian datangi, silakan diambil. Insya Allah itu bakal membuat hati kalian adem. Tapi kalau di awal udah ngerasa nggak enak, ditolak aja, kalau usah diambil. Itu bakal kejadian hal yang aneh di kemudian hari. Aku jadi pelajaran juga sih, kalau nyari kos mending cari sendiri, nggak usah dicariin orang lain. Tapi yang aku aneh itu ya di awal ya emang aneh, tapi posisinya ya alhamdulillah nggak ada yang kayak ganggu, bener-bener nggak ada yang kayak ngeliatin gitu loh. Paling itu 1 minggu pas pulang itu baru diliatin lah, ngomong-ngomong lah di belakang, jalan-jalan, sumpah. Oke guys, sekian dulu cerita dari aku. Misalnya ada yang belibet bahasanya atau kurang bisa dipahami, aku minta maaf ya, karena aku jarang juga cerita hal yang kayak gini lewat video. Biasanya kalau aku cerita itu langsung ke orang jadi kayak tatap muka. Nah kali ini aku bakal cerita ke kalian ya, kali ini aku cerita ke kalian lewat video. Semoga kalian suka dan sampai jumpa di video aku berikutnya. Bye, assalamualaikum.